Halo, Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Silakan ya, Pak Bambang. ya. Mari kita baca Lukas 23 ayat yang pertama. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, dimulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memberikannya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka
menang dengan teriak-teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimaksudkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bersama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang orang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengampuninya, mengapaninya dengan kain dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita saya mempunyai pengertian seperti ini, saudara. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di sini dikatakan Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan dan sekaligus permohonan dari seorang pendosa yang mungkin saja menjadi permohonan yang terakhir sebelum ajal menjemput. Isi permohonan dari salah seorang penjahat ini kelihatannya sangat sederhana. Bukan permohonan ampun kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Tuhan atas perbuatan jahatnya. Tapi ia hanya ingin diingat saja oleh Kristus bila kelak Kristus datang sebagai raja. Jadi dia tidak meminta permohonan yang muluk-muluk, tetapi dia hanya minta permohonan, tetapi ia hanya diingat saja oleh Kristus. Dia minta diingat saja oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia enggak minta pengampunan dosa, dia enggak minta permohonan yang pernah dia lakukan, ya. Oh, ini seorang penjahat, pendosa, ya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan emas seperti penjahat ini, yang mana pada akhir hidupnya atau menjelang kematiannya, ia bertemu dengan Kristus. Pertemuannya dengan Kristus telah mengubah, ya, perhatikan ya, pertemuannya dengan Kristus telah mengubah masa depannya yang sebelumnya sedang berjalan menuju kebinasaan kekal, kini berubah arah menuju kepada kehidupan kekal. Jadi
yang tadinya sebelum ketemu Kristus dia jelas dia berjalan ini menuju ke neraka, katakan seperti itu. Wah, dia penjahat, dia ya mungkin ya wis penipu dan sebagainya ya. Tapi begitu ia bertemu dengan pribadi Kristus, ya, pertemuannya dengan Kristus telah mengubah masa depannya yang sebelumnya sedang berjalan menuju kebinasaan kekal, kini berubah arah menuju kepada kehidupan kekal. Hanya ketemu Kristus, ketemu pribadinya Kristus, dan dia memohon, ingatlah. Ya. Jadi dia tidak minta permohonan maaf atau minta permohonan pengampunan dosa, hanya untuk diingat Kristus, ya, diingat saja. Mengapa ini bisa terjadi? Karena penjahat ini memiliki iman kepada Kristus. Sekalipun di depan mata ia melihat Kristus jelas-jelas dalam keadaan tak berdaya dan sedang menghadapi kematian sama seperti dirinya. Tetapi penjahat itu percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah Raja. Ya. Jadi mengakui bahwa penjahat ini percaya bahwa dia itu nggak bersalah apa-apa, hanya dituduh sebagai orang yang bersalah, orang yang nggak mau bayar pajak, menyesatkan rakyat. Nah, seperti itu tuduhannya imam-imam kepala itu, seperti itu. Jadi bukan orang jahat seperti dirinya, didasari oleh iman. Penjahat itu menyampaikan permohonan yang tidak muluk-muluk. Ia tidak minta kedudukan yang istimewa karena pernah sama-sama disalibkan. Tetapi ia hanya minta agar Kristus mengingatnya. Sebuah permohonan yang sederhana, namun bermuatan iman dan ketulusan hati. Nah, karena iman penjahat itu, Tuhan pun menjawab, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ya. Berbeda dengan penjahat yang satunya yang justru menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini terdapat di Lukas 23 ayat 39. Jadi dua penjahat ini berbeda. Yang satu minta diingat kepada Kristus, yang satu malah menghujat. Ya, beda ini. Penjahat yang satunya justru menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, Lukas 23 ayat 39. Jadi sama-sama penjahatnya, ya. Tapi yang satu ini rupanya dia menghina, ngenyek, ya, ngenyek sama Tuhan. Ya. Ya, lah yang satu ini dia ini nggak percaya bahwa Kristus ini berbuat dosa di waktu digantungan di salib itu sama-sama mengertinya. Loh, aslinya Tuhan ini nggak bersalah, orang ini nggak bersalah. Lu kok dibuat salah? Ya, permohonan doa yang disertai iman sanggup menggerakkan hati Tuhan. Ya, permohonan doa yang disertai iman sanggup menggerakkan hati Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan sikap hati dan iman seseorang. Ya. Bukan pada indahnya kalimat doa yang dipanjatkan. Sekalipun doa itu seindah puisi, tapi bila doa itu keluar dari hati
yang tidak tulus dan hanya sebatas lip service, doa itu hanya akan menguap begitu saja. Ya. Jadi nggak muluk-muluk doanya itu, nggak panjang lebar, nggak kesana kemari gitu, enggak. Hanya singkat. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk datang kepada pribadi Tuhan. Akui setiap kesalahan dan dosa kita, sebab Dia tidak pernah menolak seorang pendosa untuk datang kepadanya. Jadi kita nggak perlu ragu, ya, nggak perlu ragu, nggak perlu opo. Tuhan mau mengampuni, oh ya jelas mau. Tuhan mengampuni, ya. Karena nah ini jawab Tuhan Yesus. Nah, ayo kita melihat ya Matius 9 ayat 13b. Matius 9 ayat 13b. Ya, demikian firman Tuhan. Matius 9 ayat 13b. Ya, tapi ini saya baca mulai A. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini yang B ini ya. Aku datang, Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan datang ke dunia ini memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Ya, jadi intinya Tuhan itu kalau di sini dia aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oleh sebab itu jangan ragu kalau datang kepada Tuhan. Jangan ragu kita ini datang kepada Tuhan Yesus, minta pengampunan, ya, seperti penjahat yang satu itu, dia minta diingat, nah, tetapi ia hanya ingin diingat saja oleh Kristus bila kelak Kristus datang sebagai Raja. Dia tahu bahwa yang digantung ini orang yang nggak bersalah. Ini memang pribadi Kristus. Loh kok wani-wani gitu loh. Ya, imam-imam kepala ini mengatakan bahwa salibkan dia, lepaskan, turunkan Barabas. Loh. Diputar balik, saudaraku. Ya, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi, puji Tuhan, firman Tuhan nggak saya panjangkan. Artinya begini, saudaraku. Kesimpulannya. Yang pertama, tidak menyia-nyiakan kesempatan, ya, kesempatan. Yang kedua, menerima Yesus sebagai raja, segala raja. Ya, ini. Yang ketiga, mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ini Saudara, ya. Dan keselamatan pasti diberikan kepada setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, memiliki iman yang teguh. Di situ, saudaraku. Puji Tuhan, firman Tuhan saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Shalom, puji Tuhan. Makasih Pak Bambang, Suteja. Ya. Dan puji Tuhan. Kita lihat begitu rendah hatinya, nyadari keadaannya yang patut dia terima. Dan dia beriman supaya Yesus mengingat dia. Ini yang membawa penjahat ini bertobat karena ketemu Tuhan secara pribadi. Dari apa? Dari perkataannya.
Dari perkataan Yesus, dari perbuatan Yesus, dia katakan waktu dia lihat Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini, setelah dia lihat dan dengar perkataan Yesus, dia langsung punya iman. Oh, dia itu betul anak Allah. Makanya dia mengatakan, ingatlah akan kalau engkau datang sebagai raja. Mari kita sadar. Hanya Yesus. Raja di atas segala raja. Mari kita berjumpa dia secara pribadi. Mengubah hidup kita. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pasti hidupnya ada perubahan. Puji Tuhan. Saya minta pendoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Bapak, kami mengucap syukur pada firman-Mu pagi ini, Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu menyadari, Tuhan, dari kematian Tuhan Yesus. Kami mempelajari pagi ini, Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau disalib untuk menebus dosa kami. Biarlah setiap kami yang menyadari tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan saat ini. Kami tetap beriman kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau sepenuh hati kami. Kami iman, kami benar. Kami percaya tidak hanya menunggu mujizat, tetapi kami percaya sepenuhnya. Tanpa melihat tanda apapun, kami tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau sudah rela menebus dosa kami di kayu salib. Engkau rela menebus hidup kami di kayu salib. Sehingga pagi ini Tuhan kami menerima penebusan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Bambang Suteja yang sudah membagi firman-Mu pagi ini Tuhan. Berkati rumah tangga beliau, pekerjaan beliau. Apa yang dikerjakannya Kau buat berhasil dan beruntung. Berkati anak mantu cucunya. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau setiap janji firman-Mu sudah Kau genapi dalam setiap kehidupan bangsa kami, gereja kami, pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kami takut sebab Tuhan yang berdaulat dan menyelamatkan hidup kami. Karena itu Tuhan mengetahui hari kami yang hidup kami yang saleh, milik pusaka kami untuk selama-lamanya, tidak dipermalukan pada saat kecelakaan dan tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Kami diketahui menjadi milik pusaka kami dan dijagai oleh Tuhan. Kami mewarisi negeri untuk selama-lamanya. Apabila Tuhan Allah kami, Tuhan membawa kami ke dalam negeri kemana kami masuk untuk mendudukinya. Dan Tuhan telah menghalau banyak bangsa dari depan kami. Yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang telah banyak, lebih kuat daripadamu. Kami percaya saat ini sudah dihalau dari bangsa kami. Kami percaya 7 ketakutan, 7 intimidasi sudah dilalukan dari bangsa kami, gereja kami. Kami saat ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu atas negeri kami Indonesia. Sehingga tudung kebenaran dan damai Tuhan menguasai atmosfer di seluruh Indonesia. Negeri kami dikelilingi dengan tembok perlindungan ilahi. Sehingga terjadi kerukunan atas seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya saat ini Indonesia memuji, menyembah, dan mengagungkan
Tuhan di atas segala Tuhan. Dan semua pemimpin bangsa kami Indonesia memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki kerinduan yang besar akan kebenaran, dan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, pemulihan total melanda negeri kami Indonesia, sehingga kami percaya saat ini bangkit para pemimpin yang berintegritas mulia, jujur dan bertindak benar, memimpin dengan kebijaksanaan, mulai dari Bapak Joko Widodo dan semua para aparat ini mengambil kebijaksanaan yang adil, ditegakkan hukum dan undang-undang sesuai dengan kebenaran yang sejati. Orang-orang benar yang takut akan Tuhan memegang kepemimpinan di seluruh bidang pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Kami percaya seluruh aparat kami dianugerahkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Dan kami percaya semua aturan yang baik demi kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih, kemuliaan-Mu sudah dinyatakan. Tuhan, nama Tuhan di atas segala nama. Kami bersyukur buat kasih-Mu, karunia-Mu, perkenanan ilahi atas bangsa kami sudah terjadi. Saat ini kami terima. Hari ini kami menerima berkat rohani, berkat jasmani, perlengkapan rohani, karunia, otoritas dan pengurapan roh. Dan roh pengenalan akan Tuhan sudah dicurahkan bagi setiap gereja-gereja. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami percaya firman-Mu sudah mengatakan, orang yang membangun Engkau datang bersegera, tetapi orang yang merombak dan merusak Engkau meninggalkan Engkau dan bertobat. Kami terus hidup dalam kekudusan, meninggalkan semua larangan Tuhan. Kami terus belajar, mau melakukan firman Tuhan. Saat ini kami percaya kemah keintiman dan kemuliaan Tuhan kembali dibangun di setiap gereja interdenominasi merek apapun, terutama Gereja Betani FOG Jombang. Kami semua penata layanan, mulai dari Ibu Gembala Inggawati Wibokusuma dan diaken dan semua yang melayani terus ada dalam rencana Tuhan dan terus mengenal pribadi Tuhan. Kami memiliki integritas yang benar karena kasih dan panggilan kudus kami yang kami jalani saat ini. Kami semua yang ditentukan untuk selamat dan membawa masuk kami ke dalam kehendaknya, kerinduannya, dan kesempurnaan Tuhan. Sampai 1000 jiwa diselamatkan. Dan sampai genap tuntas atas bangsa kami, gereja kami, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami percaya keajaiban-Mu sudah kami terima. Dan penuhan jiwa-jiwa sudah terjadi di Gereja Betani FOG Jombang. Dan jemaat-Mu pagi ini yang mengikuti doa live streaming doa fajar, semuanya mendapat terobosan ilahi, pertolongan-pertolongan ilahi, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang terbeban berat mendapat kelegaan, dan semua rumah tangga ada keharmonisan, kerukunan, kesatuan ilahi sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menerima penuhan jiwa-jiwa di Gereja Betani FOG Jombang. Terima kasih Bapa. Sehingga kami percaya apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.